Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa ni'matil ukhuwatul islamiyah wa ni'mati bi'tisami bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi surati wal ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallah wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerinduan seorang hamba ketika hidup di dunia ini, di saat kita kemudian menikmati bertemu dengan Allah di dalam berbagai kegiatan ibadah. Tentu saja khususnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan Allah sebagai wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah mengundang kita dengan kalimatnya dalam surah Al-Jumu'ah, idanu dialis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ketika Allah memaklumatkan kepada kita untuk memenuhi undangan ibadah salat Jumat, maka kita bersegera untuk menunaikannya. Bahkan gak tanggung-tanggung. Seluruh aktivitas kita, hiruk pikuk kehidupan kita, kesibukan kita terkait dengan urusan dunia, apakah mereka seorang pedagang, apakah mereka seorang pegawai negeri, ataupun apapun profesinya, maka kemudian wadarul bai', tinggalkan semua urusan-urusan yang terkait dengan dunia itu. Ini adalah wujud daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terangkat derajat dan tercatat sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam sebuah kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Al-Faqih Al-Lais As-Samarqandi, dijelaskan dalam salah satu hadis yang ditukil oleh kitab tersebut Al-Faqih Al-Lais As-Samarqandi, bahwa tidak ada manusia ini dalam hidupnya tidak ingin mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Untuk meraih kemuliaan dan kehormatan, jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia saja kita ingin sekali dihormati. Dan dihormati kita enggak tanggung. Jangankan dihormati oleh anak-anak kecil, kita ingin dihormati oleh sebaya, ingin dihormati oleh orang yang lebih besar lagi, ingin dihormati oleh orang-orang yang tinggi, apakah jabatannya, ilmunya, atau apapun singkatnya. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kehormatan baik di mata manusia, tentu saja di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam kajian kitab itu dijelaskan, man aroda, siapa di antara kita yang kemudian mereka menginginkan kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan manusia, ayyudawa ma fa'alaihum syata asya'a, maka hendaklah mereka mengamalkan ataupun mereka mengistiqomahkan
terhadap 5 perkara dalam kehidupannya. Awaluha, yang pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asyi. Hendaklah mereka menjaga dirinya dari segala perkara yang bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Ingat, perbuatan maksiat ini banyak bentuknya, banyak caranya, dan ada perbuatan maksiat yang enak kita lakukan, perbuatan maksiat yang mudah kita perbuat dimanapun sedang apapun. Jangankan di tempat-tempat yang maksiat, di masjid pun bisa. Apa itu? Di antaranya kita menggibah orang. Subhanallah hadirin, terkait dengan menggibah orang dalam kegiatan yang sangat sederhana tersebut, tapi bernilai maksiat yang amat tinggi. Sampai Rasul mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menggibah orang lain itu ibarat dia memiliki magnet yang jutaan kilo magnet itu. Lalu di samping sana ada besi, yang besi itu bentuknya serbu. Maka ketika magnet mendekati besi itu, besi akan tertarik dengan cepatnya. Artinya ketika kita membicarakan orang lain aib-aibnya dan kejelekannya, maka mau tidak mau, suka atau tidak, kesalahan dan kehilapan orang yang kita gibah tersebut akan tersedot oleh kita dan pindah kepada diri kita. Maka terjadi dalam salah satu kajian kitab, ada orang yang kemudian dia memasuki surga Allah. Dia terkaget-kaget, ya Rob, amal mana yang menjadikan aku harus masuk surga? Sungguh kecil amalku ketika di dunia. Gak ada yang istimewa, gak ada yang hebat, gak ada yang kata orang itu amalan yang kemudian mudawamah, gak ada. Mana ya Rob? Ternyata ketika selidik demi selidik, orang itu hampir setiap hari digibah orang, sehingga dosanya bersih dan tidak lagi ada tersimpan dalam dirinya, sehingga masuk di akhirat itu ke dalam surga Allah. Subhanallah. Maka dengan demikian, pantas jika Allah menggambarkan dalam Al-Quran surah An-Najiyat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Menahan nafsu dari segala perbuatan maksiat yang bisa menghantarkan kita ke dalam lembah kehinaan di mata Allah. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Subhanallah, balasannya dari Allah, mereka akan ditempatkan oleh Allah tempat kembalinya surga. Nggak tanggung-tanggung tuh, bukan kembalinya kepada tempat yang biasa, tempat kembalinya mereka ke surga Allah. Kenapa? Karena mereka mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Yang pertama. Wasani, dan yang kedua, harison ala ta'atik wa may yata'allaqu bi kulli ta'atik. Sungguh-sungguh ketika kita menuju ketaatan kepada Allah, semua perkara dicantelkan ketaatan kepada Allah. Kita bekerja dihubungkan dengan Allah, kita beribadah dihubungkan dengan Allah, kita bersedekah dihubungkan dengan Allah, kita membersihkan masjid dihubungkan dengan Allah, kita membawa motor di jalan dihubungkan dengan Allah. Singkatnya, semua perkara wa may yata'allaqu bi kulli ta'atik dicantelkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang seperti itu, maka Allah akan menjaminnya dengan jamin yang sangat dahsyat dan luar biasa. Apa jaminannya? Dalam surah Az-Zuhruf Allah menjaminnya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Wa tilkal jannatu, dan surga itu, uristumuha, kata Allah, aku akan wariskan. Berbicara tentang waris bab faraid, tentu saja tidak bisa seseorang menerima waris kalau orang itu tidak ada kaitan dengan nasab. Kendati pun anak diangkat oleh kita sejak lahir menjadi anak angkat, namanya sudah nama orang tuanya diganti, ibunya pun sudah diganti, lalu kemudian ketika meninggal ayah bundanya yang tadi ayah angkatnya, tetap tidak bisa mendapatkan waris. Tapi subhanallah hadirin, ini surga nggak tanggung-tanggung siapa kita. Ini Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, kata Allah, aku berikan tuh, aku wariskan surga untuk siapa? Bima kuntum ta'malun, bagi mereka yang beramal-amal soleh, aku wariskan kepada mereka.
Jadi yang hadir di makom ini semua adalah hak waris sorga yang Allah akan berikan kepada kita, insya Allah. Wasalisu, dan yang ketiga, ayuhibbus salihina min ahlil khair. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghormatan di mata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbus salihina min ahlil khair, hendaklah kita mencintai orang-orang soleh. Buat hubungan baik dengan orang soleh. Orang soleh jangan dihinakan, orang soleh jangan dijauhi. Ahli ibadah di masjid, ahli takmir masjid dibenci. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Orang yang kemudian biasa ngajak kebaikan kepada kita, orang yang biasa menasihatin kita, malah dipitnah oleh kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan kehormatan di mata Allah? Hadirin, kemuliaan dan kehormatan yang Allah akan berikan kepada kita itu Allah jaminkan sebagaimana pada surah Al-Fajr yang kita hafal semuanya. Apa kalimat di ujung kalimat itu? Ujungnya saja kita ambil kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu penghormatan yang amat tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Allah jamin, ayo kesini kau masuk surgaku. Aku ridho surga dimasuki oleh kamu, dan kamu pun pasti ridho untuk memasukinya. Silahkan kau masuk di pintu mana saja kau mau. Itulah orang-orang yang saleh, yang senantiasa menjaga amal-amalnya. Lalu bagaimana orang-orang yang mencintai orang saleh? Dia tidak saleh, dia tidak banyak amal, dia tidak banyak ilmu, tapi mencintai orang saleh, membuat hubungan baik dengan orang saleh, tutur katanya baik kepada orang soleh, bangga terhadap orang soleh, mendukung amal-amal kebaikan orang soleh, dia siap bersahabat dengan orang soleh, maka mereka wajib bersama orang soleh tersebut masuk dalam surga Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, aksilul ikhwan fa inna likulli akhin safa'atun yaumul qiyamah. Perbanyaklah oleh kita saudara, wahai kaum muslimin. Kenapa? Sebab setiap orang-orang soleh yang mereka dijamin masuk surga oleh Allah, syafaatun yaumul qiyamah, satu orang di antara mereka berhak memberikan syafaat kepada saudaranya yang nanti ketika mereka tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, terakhir, karena waktunya nggak mungkin cukup untuk 5 dikaji. Yang terakhir, bahwa sesungguhnya orang yang ini dimuliakan, yang mendapatkan kehormatan di mata Allah Subhanahu wa taala, wa yardha bil yasiri minad dunya, ridha terhadap perkara dunia besar kecil yang Allah berikan, kita syukuri. Allah memberikan kepada kita hari ini pendapatan keuntungan 100.000, kita bersyukur, tidak mengurangi. Kita diberikan banyak, bersyukur, tidak dikurangi. Jadi orang-orang yang pandai menerima dan ridha terhadap perkara dunia, besar kecil rizki yang Allah berikan di dunia ini tidak mempengaruhi ketaatannya kepada Allah. Sama seperti orang yang beribadah dengan ikhlas, mau dihina, dicaci, dimaki, dan kemudian dipuji, antara penghinaan dan pujian bagi mereka sawaun kana, sama saja, tidak berpengaruh. Mereka dihina, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka dibenci, tetap mereka dekat dengan Allah. Mereka dipuji, enggak lantas kemudian hidungnya terangkat lalu kemudian matanya terbelalak, tetap saja mereka dalam keadaan yang sama. Itulah kehebatan orang-orang yang senantiasa menganggap bahwa dunia ini adalah pemberian Allah dan sifatnya harus kita syukuri dan kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar dalam hadis yang sahih disebutkan ansamanal jannata tarkud dunya, sesungguhnya surga itu dibeli oleh kita hadirin tarkud dunya, dengan cara meninggalkan sifat rakus terhadap urusan dunia. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa menggugah kita, mengangkat derajat kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mereka akan mendapatkan jaminan kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.